kalau buat pribadi jangan lupain gue aja yang paling kenal. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, jangan pernah malu. Lulusan politeknik itu bukan lulusan kedua, tapi kita itu sama dengan lulusan universitas lain gitu ya. Sebenarnya kita ini kalau bisa dibilang memang lebih unggul daripada kampus lain. Alumni PNJ kita ketika kuliah gitu kan gak pernah terpikirkan ya kita harus mengurus kegiatan, tapi kita juga harus memikirkan kompen seperti itu. Kampus lain mana ada, cuma ada di PNJ ini. Saya sendiri ilmu yang telah kita pelajari di PNJ diterapkan dengan semaksimal mungkin. Yang terpenting berguna bagi sekitar kita, bermanfaat bagi orang lain, sehingga apa yang kita pelajari di PNJ bisa kita terapkan sesuai dengan ilmu kita. Gue pengennya angkatan 2013 ini begitu lulus, teman-teman 2010 tuh kita solitin, bikin yang namanya forum alumni gitu. Selama ini ada yang namanya IKAPUNIJA, Ikatan Alumni Politeknik Negeri Jakarta gitu, dan Politeknik Universitas Indonesia. Cuma nggak jalan gitu. Nah kita pengennya, kalau gue pribadi pengennya kita nih yang mempelopori ini di tahun 2013 ini, kita bikin forum angkatan supaya nanti adik-adik kelas kita tuh gampang istilahnya buat cari kerja, terus buat kumpul-kumpul gampang, silaturahim lah intinya gitu sih. Jadi dari ke depan itu supaya lebih positif, ya mungkin setelah selesai nanti mungkin bisa nerusin, bisa juga kerja. Yang penting harus dibawa nama baik kampusnya supaya lebih cemerlang ke depannya gitu. Ya mungkin kalau udah lulus ya jangan buru-buru merit, karena kan memang pentingnya sekarang itu kan harus masalah kelengkapan dulu. Paling tidak apa yang sudah didapat di kampus ini bisa direalisasikan di kehidupan nyata. Ya. Believe what you believe and be the best. Ya semoga kalian tetap kompak, ya tetap dijagalah relasi-relasinya. Lo nanti di masa depan nggak mungkin sendirian. Lo pasti butuhin teman-teman lo lah, pasti. Jaga nama baik Poltek aja sih. Gue udah itu doang. Kalau lulus, yang mau lanjut kuliah, yang mau kerja, yang mau kawin, biar tercapai dah semuanya deh. Iya, buat nama baik PNJ di luar. Pesannya cuma satu, kejarlah mimpi lo. Karena berawal dari mimpi, lo bakal sukses lah kalau gue bilang gitu. Kejar terus ke mimpi lo dan buat mimpi lo setinggi mungkin. Ya kalau gue sih pesan-pesannya kita tetap bareng-bareng aja lah sama mahasiswa PNJ gitu. Ya harusnya juga kita harus jangan malu-maluin sama PNJ ntarnya jadi di dunia kerja gitu. Kita bareng-bareng lah, ikatan kita bareng-bareng gitu. Kita utamakan alumni PNJ juga dan tetap kompak sama alumni PNJ kita. Kalau gue kalau untuk alumninya juga sama kayak gue, jadi kalau alumni PNJ nanti kalau di dunia kerja, dan untuk anak-anaknya juga kalau udah kerja masing-masing nggak akan lupa gitu aturan itu di mana. Kalau gue sih kepengennya kita semua sama-sama sukses. Yang sukses bisa ngajak yang belum sukses. Jadi ibaratnya kita kan satu alma mater, ya lebih baik kita saling bawa apa yang satu-satu alma mater gitu. Biar nggak ada lagi tuh yang lulusan dari Poltek yang nggak dapat kerja, masih luntang-lantung segala macam. Nah, sedangkan kawan-kawannya mungkin udah ada yang sukses atau udah dapat kerjaan yang lebih baik gitu. Masa kita yang dapat kerjaan dan juga jadi orang sukses nggak bisa sih ngajak teman-teman kita juga. Itu sih gitu aja. Kompak aja deh. Jangan lupa sama teman sendiri. Itu aja. Emang udah dilupakan ya? Ingat-ingat kalau bisa teman susah, bila lagi ada ya ajak kerjalah kalau emang ada, gitu aja. Simple sih. Rela. Diharapkan bisa pertama ya membuat reuni yang pertama itu. Terus yang kedua kalau bisa buat ikatan alumni. Nah, karena sangat penting ya. Karena kita lihat misalnya di kampus sebelah gitu kan. Ikatan alumni sangat bagus sehingga bisa memberikan beasiswa kepada adik-adik angkatan di bawahnya gitu, sehingga sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian gitu, seperti itu. Terus jaga kekompakannya, tetap semangat dan banggalah gitu menjadi mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Ya kalau udah lulus ya biar cepet kerja aja dah, jangan lupa main-main di sini kalau udah sukses. Itu aja sih. Kalau gue ya cukup senang lah karena kalian semua nih. Semoga lulus cepet kerja sukses ya. Tapi jangan lupa kawan. Oke. Ya paling mah gue udah sukses, gue punya
punya bini, punya istri, yang benar. Pokoknya gitu aja dah. Kita selama ini antara kemana dengan mahasiswa kita khususnya gitu ya, bukan hanya jurusan tertentu, tapi semuanya saya anggap itu enak-enak aja. Artinya apa? Komunikasi itu tetap kita dukung gitu ya, keamanan untuk khususnya gitu, sama mendukung banget gitu mahasiswa juga gitu. Mudah-mudahan lebih baik dari 2000 sebelumnya. Setelah nanti ya lulus dari PNJ, ya jangan sampai lupa khususnya di PNJ gitu ya. Ada waktu ya kita tetap aja kita seperti biasa gitu ya, berolahraga besar Politeknik selama 3 tahun yang menempuh kuliah ya. Kalau jadi pemimpin nanti jadi pemimpin yang baik. Gitu ya. Mikir bawahan. Mau mikir bawahannya. Iya dong, orang itu pilih. Sekarang malah lihat pemilu apa kampanye, wah uang cili apa biar mampus uang cili. Pesannya ya jangan lupa sama kampus kita, kan kampus kita ini yang wah dari zaman KPSPP, Sosjur, segala macam acara yang telah kita laksanain, organisasi, jangan dilupain nih pokoknya banyak kenangan banget tuh di kampus kita. Kemudian adik-adik kita yang di bawah kita, kalau bisa ya sering-sering main ke kampus, berbagi ilmu tentang perusahaan atau apalah ya, banyak lah. Intinya jangan lupain kampus karena kampus kita ini yang membesarkan kita gitu. Ya pesan aja semoga para lulusan ini bisa dapat kerjaan yang baik, yang layak. Terus juga ya seenggaknya minimal gaji 3 juta ke atas lah. Terus juga punya langsung udah punya cewek deh, yang belum punya cewek. Kalau yang punya cewek juga langsung udah punya cowok. Gitu aja lah. Gimana ya? Lebih peduli aja sama kampus PNJ kan. Oke, untuk PNJ ya, untuk khususnya untuk teman-teman mahasiswa PNJ lainnya gitu kan ya, jangan pernah takut sama kompen kalau emang mau aktif di kegiatan-kegiatan. Terus lagi buat dosennya ya cobalah sedikit memberikan keringanan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa itu di luar akademiknya gitu kan ya. Karena sebenarnya untuk soft skill itu lebih penting kalau menurut gua ya, lebih penting daripada pelajaran di kelas gitu kan. Kemampuan kita berbicara, kemampuan kita komunikasi, sama kemampuan kita untuk berhubungan dengan orang itu lebih penting dibanding apa yang ada di kelas gitu. Yang untuk PNJ sendiri kan sesuai dengan harapan mahasiswa juga ya. Dimana mungkin di sini kita pasti tahu ya, yang masih kekurangan dari fasilitas. Dari kampus kita masih kurang fasilitas, dan juga tentang masalah terlambatan dosen masuk dan juga sebagainya. Jadi kita harapkan istilahnya PNJ sendiri buat kedepannya semakin baik dalam hal fasilitas, dalam hal sistem pembelajaran, dan juga dalam hal memberikan lapangan kerja buat alumninya. Karena yang kita harapkan kan juga dari alumni sendiri kan istilahnya dari PNJ sendiri memberikan mungkin istilahnya ada kerjasama dengan perusahaan lain, sehingga kita pun ketika lulus dari PNJ langsung bisa istilahnya ditempatkan di perusahaan mana apabila PNJ sendiri telah bekerjasama dengan perusahaan ataupun pabrik yang istilahnya yang menampung mahasiswa alumni yang diharapkan buat dunia kerja ke depannya. Dari bapak-bapak satpam ini ya mungkin masalah kesejahteraan mungkin bisa minta tolong dibantu gitu. Semoga seluruh fasilitas dibenerin, administrasi itu diperbaiki lah, Bipol juga dibagusin. Nggak enak sama tetangga sebelah UI kan, bisa bagus sih. Kalau pesan untuk PNJ, pertama yang sering dikeluhkan adalah fasilitas, sudah pasti fasilitas, tolong diperbaiki lagi gitu. Kalau memang belum, ya dana dari kita, oleh kita dan untuk kita gitu. Kalau bisa semuanya dilaksanakan dengan sebaiknya, anggarannya dilaksanakan dengan sebaiknya dan sebagainya. Karena saya akuntansi ya, mohon maaf gitu kan, menyinggung masalah anggaran gitu. Kalau bisa direalisasikan anggaran yang telah dibuat gitu. Terus masalah dosen gitu, mungkin kalau di akuntansi dosennya ya mungkin ada beberapa lah gitu. Ya mungkin bisa diperbaiki lagi sistem mengajarnya, gaya bicara dan sebagainya, sehingga teman-teman mahasiswa itu bisa cepat mengerti dan menjadi mahasiswa yang IP-nya bagus dan sebagainya. Jangan kontrak dulu kontrak tahun gitu soalnya kerja kita baru lagi. Buat PNJ kan udah dari direktur baru juga ya, mohon untuk diperbaiki lagi terus lah,
kayak fasilitas, terus Bipol yang nggak kunjung diperbaiki, banyak kan masalahnya dari ngaret kan, banyak juga mahasiswa yang telah dikomplain gara-gara Bipol doang. Terus fasilitas yang katanya kita pun nggak punya GOR, terus minjem UI mulu, terus juga ya banyak deh gitu ya, pusing juga. Bangunannya ya mungkin ya, buat fasilitas, mungkin untuk parkir juga di GSG, deket GSG, di TGP ada penutupnya, cuma sayang hujanan juga. Kalau gue berharap nih, jujur ya, gue pengennya PNJ itu buat mahasiswanya khususnya dah, lu bangga dong sama PNJ gitu, jangan sama UI. Kalau sekarang lu di status Facebook lu, di profil, di about you di Facebook lu itu masih Politeknik Universitas Indonesia, apalagi Universitas Indonesia, itu namanya lu malu sama PNJ gitu. Harus bangga sama PNJ, biarpun dengan plus minusnya, dengan bagus jeleknya, kita harus bangga sama PNJ gitu. Padahal PNJ itu kita sebenarnya punya banyak kelebihan gitu, walaupun saat ini kita masih begini, tapi PNJ termasuk yang terbesar gitu dan yang termaju di tataran Politeknik Indonesia. Gue pengennya bangga aja dah sama PNJ dah, jangan UI apaan, nggak malu ngaku anak UI, malu sama anak UI. Kita harus bangga sama PNJ gitu. Gue pengennya kayak gitu dah. Yang gue inginkan dari PNJ itu sendiri, terutama ke teman-teman guru-guru kita, dosen-dosen kita yang luar biasa di gedung UI, untuk bisa memberikan wahana atau memberikan sebuah, mengalokasikan sebagian dananya ke kegiatan mahasiswa. Terutama gimana caranya biar kita mahasiswa ini dikenal di umum, di masyarakat umum, supaya mengetahui kalau PNJ itu kampus apa sih, ya kan? Sebenarnya kita tuh nggak kampus biasa-biasa banget, tapi kampus yang luar biasa. Karena semua yang masuk PNJ insya Allah menjadi orang-orang lulusan yang baik. Amin. Jadi wahana, intinya wahana. Wahana, Dufan. Lebih berkembang lagi aja, perhatiin semua mahasiswanya. Lebih mikirin fasilitas untuk mahasiswanya aja lah. Sekarang kayak untuk fasilitas saya masih susah. Untuk volumenya udah nggak teratur, tuh kotor. Begitu aja guys. Buat PNJ fasilitasnya diperbaikin sih, soalnya masih banyak fasilitas yang kurang. Terus itu aja sih. Ya secara umum aja gitu ya. Ya mungkin orang-orang bilang PNJ sekarang ada yang bilang buruk atau baik gitu. Cuma yang jelas gue pengen PNJ itu jauh lebih baik daripada hari ini, dan untuk depannya jauh-jauh lebih baik lagi. Dalam sisi apa? Dalam sisi ya paling nggak dari fasilitas mungkin gitu ya. Ya mungkin itu yang paling krusial, di situ aja, fasilitas ditingkatkan lagi gitu. Ya mungkin sarana dan prasarananya mungkin ya lebih dibaguskan lagi gitu di kampus kita ini gitu. Bisa gitu mahasiswa PNJ ini itu dijadikan sebagai kampus yang bisa dibanggakan lah gitu, nggak mesti bawa-bawa nama UI lah atau sebagainya gitu. Dengan nama PNJ nanti kitanya bisa bangga gitu dengan nama PNJ gitu. Fasilitasnya nih kurang kalau menurut gua udah kurang gini ya, kok ngajuin proposal gitu lambat. Terus ya bukan kayak kampus, kayak SMA menurut gue. Bipol tuh beneran gak nyaman, pagi-pagi rame, ada duduk, ada AC-nya bau, kamar mandi kotor, kurang bagus. Cuman ya tetaplah namanya kampus gue pasti gue banggain, itu aja. Kalau gue sih ya untuk keamanannya lah, cuma ini juga dari teman-teman gue, masa ada satpam tetap aja jadi terus sama terutama dari kelas kayak proyektor, AC, kenapa harus nunggu mahasiswa yang bilangin? Kalau di situ banyak banget tim-tim atau staff-staff yang seenggaknya tahu lah dia setiap hari di situ. Kalau nggak dosen juga nggak, apalagi dosen setiap langsung ke jurusan dia. Aku nggak ada yang bilang, saya minjem proyektor, itu proyektor nggak bisa, aku langsung nggak ditanggulangi. Itu aja. Nah, aja nih. Kalau gue sih pasti awalnya segala sesuatu dilihat dari kamar mandi dulu ya kan. Kalau kamar mandi bersih, otomatis pasti yang lain bersih. Sama soal yang lain-lain emang aku ada kacanya kalau ada dia. Kalau gue sih ya pasti kalau dari segi fasilitas
ya masih standar ya, belum dari sesuai dengan ya segimana baiknya lah gitu. Kalau dari fasilitas masih standar banget gitu. Jangan kontrakmu, jangan kontrakmu, jangan kontrakmu, dan dulu kontrak setahun dan kita soalnya kerja kita baru lagi. Itu kalau kita senang, kalau mau tahu itu tergantung uang makan dicampur. Jadi gajian sekali. Nah, uang makan kalau amano termasuk uang amano tuh. Kalau kita lewat dari jam 7, 20.000 tuh hilang, potong lagi setiap. Waduh, begitu. Waduh, dari dulu itu pengennya kalau pegawai udah keringgalan, pegawai tetap. Kan gitu kan. Jadi kita kerja. Pas PMO di main gue dibentak-bentak sama senior gue, kan ngeselin ya kan. Terus yang nggak enak itu pas lagi ngurusin LPG, gue mesti bolak-balik dari tempat printer ke gedung Ki, ya bolak-balik sana. Di sana diperiksa salah, ya kan? Belum di ACC, balik lagi. Hampir 6 kali gue balik lagi ya kan. Nggak tahu guanya yang bego, nggak tahu siapa dia. Pengalaman tak terlupakan. Yang pertama mungkin waktu KPSPP kita dulu kan. Ya kebetulan 2 tahun terakhir ini KPSPP pas puasa tahun kita ini benar-benar seru kan ya. KPSPP ada waktunya, itu pengalaman pertama yang nggak terlupakan. Bisa pertama kalinya ngerasain masuk kampus, oh inilah dunia kampus gitu kan ya. PNJ-nya keren banget gitu kan, teman-temannya asik-asik gitu kan. Yang kedua, ketika saya mulai aktif di kegiatan-kegiatan ya, pertama jadi panitia, dan kedua akhirnya ketika saya masuk BEM dapat amanah berat gitu kan sebagai guiding officer, salah satu kegiatan yang bisa dibilang cukup besar gitu kan ya, yang punya apa ya, yang memang targetannya itu untuk mahasiswa internal sendiri gitu kan. Mungkin ketika itu gue gini ya, ketika masuk PNJ gue tuh pendaftar nomor 2 terakhir. Jadi yang pertama itu temen gue Husein, aku udah keluar. Dia sudah video, bukan dia sih di syuting. Terus yang nomor 2 yang gue yang terakhir, nomor 2 terakhir. Jadi itu sudah injure time banget. Jadi misalnya ada waktu tambahan kayak gak ada lagi. Karena nomor 2 terakhir gue baru teman gue. Itu sebenarnya pengalaman terbelakang yang istilahnya masih sekarang gue masih bisa bertahan di PNJ. Sipil ya, dengan berbagai macam rintangan halangan ketentuan terlalu ketika di PNJ. Kecuali banyak, tapi yang istilahnya yang berkenan tuh yang seperti itu kemarin. Yang istilahnya yang ketika masuk PNJ daftar ulangnya nomor 2 terakhir. Pertama ya pengalaman tak terlupakan itu gua di BEM. Di BEM tahun lalu ketika gua masih jadi staf itu tak terlupakan juga. Sampai akhirnya gue didorong-dorong untuk jadi ketua BEM dan akhirnya kepilih jadi ketua BEM. Dan mudah-mudahan dan insya Allah nih, dan gue yakin di BEM gue yang kali ini yang gue pimpin ini juga tidak menjadi momen yang tidak pernah terlupakan gitu. Karena di BEM itu banyak keluh kesahnya dah, baik sedih-sedihnya, banyak bobrok-bobroknya, pokoknya air mata tuh bergelimpangan dari BEM, dan akhirnya tapi kita masih tetap menjaga kesulitan kita untuk jalani proker-proker, untuk istilahnya jadi penyambung lidah buat mahasiswa. Kita ini bakal jadi pengalaman yang tidak terlupakan. Dan satu lagi, gue pernah dikerjain sama UKM Poros di program Jail Gila, itu tak terlupakan, sangat-sangat tidak terlupakan. Dan pokoknya itu dah banyak sebenarnya nggak terlupakan. Banyak sekali ya, dari gue masuk pun itu menjadi pengalaman tak terlupakan. Yang pasti terutama sebagai gue di MES ya. Jadi pengalaman apa? Orang dilupakan. Yang tidak akan terlupakan, semua pengalaman tidak akan terlupakan. Dari gue masuk sampai sekarang, dari Solo sampai lulus, pengalaman banyak banget. Misalnya gue sendiri di MES ya, MES itu banyak sekali event-event, kegiatan-kegiatan. Sedangkan kita hanya 2 kelas yang cuma kira-kira jumlah mahasiswanya 50, itu sampai sekarang pun kita masih solid dengan berbagai kegiatan. Kita keluar bareng, jalan-jalan bareng dan semacamnya. Terus nongkrong dengan semua jurusan, semua teman-teman jurusan. Gue punya teman di sipil, gue punya teman di elektro, kayak teman-teman di UKM Poros misalnya, Gema, Taekwondo, dan PESU dan semacamnya. Di teman-teman dari organisator kayak BEM, MPM, itu insya Allah gue kenal semua. Dan itu adalah pengalaman-pengalaman gue yang sangat penting supaya bisa sharing dan hearing dengan teman-teman dari berbagai jurusan dan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Banyak ya pengalaman di PNJ, mulai ikut UKM, terus lagi studek sama anak sekelas
anak satu kelas terus satu jurusan, itu lumayan seru juga. Apa ya? Pernah diusir di kelas sih, pakai sendal sama Pak Barka. Yang tak terlupakan. Apa studek ngeliat? Studek sih salah satu tuh yang nggak terlupakan. Kerja keras kan, masih kerja keras, jalan bareng-bareng nih. Tumben pertama kali jalan bareng-bareng satu kelas, kecuali jenguk yang sakit. Terus ada lagi satu lagi nih, itu waktu masih kuliah di GSG, gue sering makan di warung bawahnya, tapi gue nggak pernah bayar. Gue ambil aja. Udah itu dia. Itu nggak terlupakan. Pengalaman tak terlupakan gitu ya. Kebetulan waktu tingkat 1 gitu ya. Pengalaman yang paling nggak pernah gue lupain itu waktu saat sosjur di TGP. Kebetulan kan sosjur di TGP itu mungkin sedikit beda daripada jurusan lain, tapi gue nggak mau ngebeda-bedain dari jurusan lain gitu ya. Tapi di sini gue bener-bener yang namanya teringat dan terngiang terus sampai sekarang. Gue tingkat 3. Ada satu ruangan di bawah sana, itu bikin gue trauma. Soalnya apa? Gue disitu dibentak-bentak di situ. Dan dibentak-bentaknya itu apa? Gue ditarik ke atas meja dan gue dibentak-bentak di situ. Nah sampai kurang lebih gue setahun di sini gue trauma masuk ruangan itu. Paling inget gitu ya. Paling nggak terlupakan ya mungkin cuti itu tak terlupakan. Pengalaman yang sangat hebat buat saya. Di situ soalnya dari situ saya banyak pelajaran gitu, banyak hikmahnya dari situ gitu. Jadi yang DO yang itu sebenarnya itu orang-orang hebat maksud saya. Jadi mendewasakan diri ke depannya. Gitu. Dan yang untuk saat ini yang terlupakan bisa bergabung dengan sama kreatif. Ya, terima kasih dari saya. Yuk. Terlupakan kebersamaannya kali ya, kalau terus dan temen-temennya. Cuma kalau untuk dosen-dosennya yang nggak terlupakan tuh ya itu kadang kalau yang bocor mah bocor, kalau yang enggak sekalinya bocor banget. Bang bocor. Udahlah itu aja. Ya kalau gue sih yang tak terlupakan ya, gue kan mahasiswa mantan di DO ya kan. Ya tapi menurut gue sih ada hikmahnya gitu kan. Kalau pas gue di DO dulu teman-temannya beda, pas udah selesai DO gue masuk lagi, ya alhamdulillah gue bisa mendapatkan teman yang lebih baik gitu. Dan alhamdulillah kan karena gue di DO, ternyata gue bisa ngejalanin wirausaha, yaitu programnya di kampus. Ya, itu sih menurut gue gitu. Yang nggak terlupain ya main sama teman-teman, ngerjain tugas bareng, kadang mencar, mau ngerjain tugas, kalau dosen yang udah rese, terus main bareng sama Dewo, bikin acara di poros kan, jahil gila, ya nggak bisa gitu. Terus Dewo dapat teman meja, yoga, ya banyak semuanya teman-teman gua Dewo. Dan sekarang gua udah punya, ya udah ikut bareng usaha sama ini bos. Semoga aja lancar, doain ya. Beli jangan lupa, Sanas Kreatif, follow tuh Twitter. Nginep ketika lagi UAS selama seminggu gitu. Karena saya sebenarnya pulang pergi ke Cilandak kurang lebih perjalanan pulang setengah jam. Dan sekarang lagi UAS nih. Ketika lagi UAS saya nginep seminggu gitu. Dan itu sama teman-teman kosan. Tempatnya di Beji. Sama teman saya Andre gitu, kosannya Andre. Ya kalau gua ya itu mungkin poros kali yang acara poros kemarin, ya itu mungkin kenangan itu satu. Ya cukup senang lah itu kenangan gua berdua. Tampil emang. Oke, tampil di sawah. Kalau gua ya seneng aja sih kerja di sini gitu, banyak temen gitu. Gitu aja sih kayak temen. Seneng aja kerja di sini. Yang happy aja dah. KPSPP disuruh makan 3 menit. Terus disuruh bantuin makan nasi orang. Ya mungkin pengalamannya dapat temen yang enak-enak, terus juga ikut kejuaraan interlokal, kejuaraan nasional, megang piala enggaknya. Pengalamannya sih banyak kan. Pertama buat ya sesama temen gitu kan, kita sering ngumpul-ngumpul. Walaupun ngumpul di sekret HI, walaupun bukan anggota HI, tapi kita di kelas sering ngumpul, dijadiin kayak base camp itu, sekret HI. Sini juga saya bisa kenal ibaratnya dunia kampus. Ayo Mahmud. Oke.
Setelah ayam kawah bro, itu enak bener lah. Kalau menurut gue sih Mahmud. Aduh. Kalau gue beli, nggak, misalnya gue beli dada nih, pasti dijawabnya nggak ada, habis adanya dadak. Ya bisa kasih sentuhan dikit pasti dapat gratis gitu. Ya itu yang paling tak terlupakan, makanan di Kantek mungkin ayam Mahmud. Ayam rica-rica, enak, udah murah, ada banyak dagingnya, kung, nasi juga. Di Kantek semuanya udah pernah gue cobain, tapi yang paling tak terlupakan itu adalah ayam Kantek yang fried chicken itu. Siapa nama penjualnya? Mahmud. Pura-pura nggak tahu. Itu nama penjualnya itu yang tak terlupakan. Kalau gue juga Mahmud sih emang orangnya enak. Kalau bayar mandi kasih lebih. Kalau bilang, kok tanya kecil, mau yang gede sini tangan lu. Ada mie yamin, mantap banget mie yamin Kantek. Terus nasi gila Kantek. Lalu kalau di kawah tuh ada babe, ada uni Padang, lalu ada soto bude, ada ayam goreng Pak D. Wah, macem-macem deh pokoknya, jahut-jahut. Gitu aja makanannya. Gue suka makan di kawah. Di kawah itu ada nasi padang uni, itu enak banget. Mahmud kau ya, Murah. Nasi gila sih murah, banyak. Kadang bisa nggak bayar juga. Kalau di kawah itu gua makanannya soto. Kalau di Kantek itu gua makan sate. Ya, persis gue semuanya udah gue cobain. Ya karena gue juga mungkin mahasiswa terlama kan, jadinya orang kantin yang kenal sama gue kadang-kadang gue utangin juga, ya itu sih semuanya rata. Katanya lontong sayur jual seksi tuh. Masa beli lontong sayur. Makanan favorit Fuyung Hai. Saya sate. Celayan deh, kan celayan. Ya, kalau gue masih paling ulin Padang. Ya sate lah. Itu ada makanan favorit di Kantek itu namanya kue tiaw demek. Iya. Jadi kue tiawnya nggak basah, nggak kering, demek ah. Iya jengkol. Jengkol, ternyata bener kan gue jengkol. Ya, kalau gue gak ada duit, gue ke Katro biasanya. Katro itu wartegnya murah-murah. Tapi kalau lagi kaya nih, mainnya ke Kantek, kadang beli sate. Tapi kalau misalnya bosan nasi, belinya ini, yamin. Mie sama nasi padang. Menu favorit mungkin ya buat ayam Kantek. Ya mulai dari semester 2 sampai sekarang nggak pernah namanya nggak dapet SP2. Pernah sampai 2000 ke atas. Kurang lebih 4000. Rekor gue 110 jam. 34.000 kalau nggak salah. Dulu sih semester 2 Paling banyak 10.000. Jangan bilang-bilang gitu ya, kita diem aja gitu. Kebetulan gue kan di bidang akademik gitu, gue di organisasi, tapi kompen gue push terus jadi 0. Bisa kan, hebat kan gue. Gue masih dikit, paling 7.000. Kompen gede berapa ya? 8.000 lah paling gede. Gua kalau kompen paling gede 9.000. Pasti rutin tiap semester SP1 gitu. Sekarang mungkin gua 6.000 nih. Masih belum begitu banyak ya, kurang lebih 50.000 lah. Ya udah 50-an kayaknya. Ya ini contoh yang nggak baik sih gitu. 14.000. Rekor gue itu semester 3 itu gue di DO. tapi setelah lobby akhirnya gue cuma dapet SP3. SP2 pokoknya. SP2 berapa jam sih baru sekitar 200. Bayar. Kalau kita sih bayar 20.000. Paling bersihin taman rame-rame kan, sama bayar duit kayak 200.000. Paling parah gua sama Pak Agus di Pramono. Disuruh mecahin batok kelapa sekarung. Dan potongan kompennya cuma 200. Sakit hati nggak lu itu? 2 jam makan batok kelapa kan, aduh nggak bener itu. Itu yang paling parah kalau menurut gue. Yang gede, kata dia belum beli rokok bungkus sampai maklum kagak boleh, coret lagi kan. Kalau gue sih waktu itu bersihin apa nih namanya? Ini yang bengkel gitu kan. Langit-langit. Nah, bengkel mesin kan lumayan gede tuh, ujung-ujung bersihin ya kan. Ya paling itu aja, ngecat lab energy itu. Kerja bersih bengkel, ngecat waktu itu pernah, bersihin WC. Iya, beli alat-alat bersihan. Mendingan bayar ya, lebih cepat bayar daripada kerja sampai 10 jam. Berapa hari tuh? Ya bersih-bersih taman lah. Laundry ya, laundry hordeng.
Karena gue harus coba-coba soundtrack gitu kan. Capek banget sih lumayan. Masak-masak lagi itu capek juga. Separah-parahnya harus kerja Rodi itu semester kemarin karena bener. Paling berat ya itu, ke atas jendela, bersihin gitu kan. Terusnya ngangkat-ngangkat barang gitu. Ya tahu sendiri lah mesin. Bayar. Bersihin bengkel, angkat-angkat alat. Itu cuma 2 orang, parah banget. Ada annex. OP juga sebenarnya lumayan gede kan. Ya gede lah sebenarnya. Keren gitu kan. Apalagi OP tahun 2012 gitu kan. Wah banget, dahsyat ya makanya. PJ Fair. Annex deh, Annex sama Poros Expos. Ya, itu heboh banget. Event anu sih. Apa tuh? Kayak Astasia National Climbing Competition. Kalau buat gua yaitu GP Fest dari TGP kalau gua bilang. Poros tuh yang paling poros apa? Poros Expos ya? Iya. Itu tuh heboh tuh, bintang tamunya sampai yang turun-turun segala. Sama ya, kan Expo. Kalau gua ya itu mungkin Poros kali yang acara Poros kemarin. Event PNJ yang paling asik itu jurusan gue, Accounting Fair. Event paling wah, aduh. Kalau di elektro event paling wah itu E-Time. Mungkin kalau event paling gede ya PDP, kan buat gue yang paling berkesan buat gue LCP. Liga Catur Politeknik. Paling wah, kayaknya paling wah tuh tahun sekarang kali ya kan, Batu 5. Open dialog mungkin yang paling wah tuh. Insya Allah lah. Sekalian promosi. Wah, Annex lah. Event jurusan gue Annex lah, gila kali. Nggak ada lagi tuh yang menyaingan. Wah, nggak ada. Yang lain tuh cere-cere semua lah. Iya. Waduh. Mamut kali, Mamut. Anak BEM. Akuntansi. Namanya Farah. Itu Ayudia. Naya, Nisa, Nafisa Iti. Kinan, Mais. Primadona PNJ itu Ami. Aul dan Ajeng. Ega anak BGP. Lupa. Teknik, pokoknya teknik. Serius. Teknik. Namanya siapa? Ah, nggak mau. Kinan, anak Mais, Kedua. Alexandra. Kedua tadi gue baru ngomong si Amel, anak 1D, administrasi bisnis. Karena dia mempunyai yang menggantung itu nggak kontrol gitu dulu. Kalau nggak kontrol kadang gue suka ngiler gue kalau ngeliatnya. Politeknik, Memros. Itu adalah dosen bahasa Inggris. Sistri. Anak AN itu namanya game bintang. Anak kakak. Kalau gua sih ya semuanya sama sih ya, bintang-bintang. Karena gua juga soalnya jarang banget gitu kenal-kenal sama cewek. Wah ya, semua cakep-cakep kok. Gue belum ada aja mau ngebedain itu. Dia suka akuntansi. Namanya Ami. Gue ya. Ini harus jawab jujur apa enggak nih? Jujur. Tapi diem-diem aja ya. Iya. Sebenarnya sih menurut gue primadona kampus di TKJ. Siapa namanya? Si Ajeng. Wah, dia mah mantep. Nggak ada gue homo coy. Sahel. Yogi. Ajeng. Oke. Waduh. Yaudah biar lu semua pada puas, Ajeng deh. Gue nggak tahu namanya tapi. Jadi anak mana? Anak AB. Waduh. Primadona. Ada ininya nggak, nominasinya nggak nih? Masalahnya. Soalnya saya bingung. Banyak banget. Anak AN sih namanya Anita Nisa. Anak Mas juga. Angkatan berapa? Dia sih masih senior gua. Iya, siapa namanya? Juli. Oke. Gua bilang cantik orangnya. Temen gua tuh beruntung banget dapetin dia. Oh, Mas nggak usah Mas ya. No comment Mas ya. Ya mungkin kan itu yang belakang bisa di center dulu. Ini tersangka utamanya, Wo. Agak tahu. Gua kenal. Ya, lu. Menurut gue sih, dosen gue sendiri namanya Ibu Anggi Anggarini. Itu dosen paling ciamik lah. Paling keren, paling kece, paling rajin, cakep, manis, penyayang. Pesona. Ya, mempesona. Katanya ketua MPM, katanya. Kita sampaikan dulu. Oh, dia nggak punya pandangan, woi. Ini. Jadi kita kalau yang luar anggap anak. Anak, gitu woi. aja. Aduh, itu dia juga bingung mau milihnya. Banyak kan, cantik semua. Jalan sih kayaknya AN nih. Yang merah. Menurut gue Husna itu anak IP IU, seangkatan sama gue, dia tuh smart banget, best deh.
Siapa? Febri. Anak DE ya? Siapa tuh? Namanya Putri. Banyak men, PNJ tuh ceweknya cakep-cakep. Pertama gue di MAS. MAS tuh ceweknya jahut-jahut. Nah itu godaannya parah banget tuh. Ada namanya Aska. Kalau dari gua gitu ya, gua senang aja namanya Vita Lupita, anak desain 5F. Jadi gini. Primadona PNJ adalah lu mesti cari yang namanya Rawi. Waduh. Rawi. Itu high quality banget. Lu kalau kenal yang namanya sama itu adalah penggabungannya. Itu adalah Rawi. Jadi ini jadiin Jadi namanya selebet Rawi. Mesti coba. Rawi. Pak kelingking coba kelingking. Paling itu kolam mungkin ya dulu kan umut dibenerin. Tapi sekarang ya gitulah itu Paling kumuh ya pasti ya tempat sampah ya kan. nggak hapus jiwa. Kamar mandinya. Jijik. Dia di WC Daim ya, mungkin ya tau lah tempat ibadah gitu, tapi kok kenapa seperti itu gitu. Ya semoga kita bisa saling memperbaiki lah. Kalau gua bilang Daim, lihat aja kamar mandinya itu jorok banget, gua bilang jorok banget. Gua ngeliat jorok banget, kotor banget, dekil banget lah, pokoknya asem gua ngeliat. Kalau buat sekarang sih kolam renang tuh hancur sama GSG dah. Hancur banget tuh tempat. Di Daim sih kamar mandi Daim ya, yang cukup apa ya? Menurut saya nggak pantas banget kayaknya ya. Maksudnya tempat untuk bersuci kamar mandinya, tapi ternyata nggak benar-benar nggak layak lah kalau bisa dibilang. Menurut gua sih nih ya, menurut tapi nggak tahu juga. Nggak apa-apa. Di Katro kayaknya kurang ini banget. Maksudnya kan kayak di situ ada yang jualan itu apa tuh, yang jualan nasi goreng. Ada buang-buang akunya pada sembarangan di situ kan, pada dikumpulin di situ kayak barang-barang bekas. Ya itu aja sih. Tempat yang paling hancur itu di dekat Albert. Soalnya banyak sampah. Paling kotor ya, oh iya, sampah di belakang gedung anu. Kan dari Kamtek dan segala macam PNJ buang sampah tuh selalu di belakang gedung A. Nah itu tolong banget apa? Ini kan kampus ya, bukan tempat sampah. Jadi kalau bisa ya gimana kayak kerjasama sama dinas bersihan atau kita datengin truk sampah sini buat ngangkut sampah. Terus juga belum di belakang PNJ orang-orang BJ pada buang sampah di sono kan. Wah itu paling gak enak banget lihatnya, kampus tapi gudangnya sampah kayak gitu. Paling kumuh gimana ya? Kamar mandi Daim kadang-kadang tuh kalau lagi hujan sama kantin dah. Kantin. Kalau buat yang paling jorok sih kayaknya sih WC Daim. Paling kumuh dan paling hancur. Sebenarnya di belakang Secret HI itu paling kumuh, paling hancur. Sebenarnya tuh nggak layak ya. Itu dijadiin kayak tempat sampah gitu. Kalau saya pribadi belum. Tapi teman-teman banyak cerita juga. Gitu. Jadi kalau biasanya nih tempat yang agak cukup itu di Albert katanya. Albert ya. Jadi dia digodain gitu kan. Mau digodainya motornya nggak bisa hidup gitu. Kemudian padahal nggak ada masalah gitu. Sore-sore tuh ke maghrib tuh. Iya, kenapa Wes? Suka ada yang mesen. Nah, pasti dia mesen lagi rame-rame, dia mesen duluan. Pas cari kagak ada orangnya. Dulu sih, dulu lagi belum ini banget lah. Belum banyak bangunan gitu, masih banyak pohon-pohon tinggi. Gak ada kayak sama babe dulu kan dipakai malam. Ada cewek makan di sini. Tapi pas di ini lagi hilang gitu, gak ada. Orang gak ada. Itu juga karena kalau udah tutup nih, ini kan komponennya tutup dulu nih. Orang sering nyala sendiri. Pokoknya emang ini ada komponennya masih ada. Kalau bangunan nggak ada. Sudah ada rame sekarang bangunan. Di gedung-gedung kita yang punya Politeknik suka ada telepon malam-malam gitu ya. Serem banget tuh. Padahal di dalam itu udah nggak ada orang gitu ya. Ya kan, iseng gitu kan. Itu pengalaman. Kadang-kadang kita sebagai keamanan ini kok di Selamat ada berdering gitu ya. Padahal orang nggak ada gitu. Ada kelas 2 gitu waktu habis acara PMO. PMO biasa dia gampang dirasukin, dia kerasukan di Hutan UI. Habis itu habis acara e-time dia ngambek gitu apa ya? Yang ngangguk mukanya nggak labil. Sukaan lagi gitu. Susah lagi dikeluarin nih. Kagak bisa ngeluarin banyak. Ada di mana? Di Pusgiwa di kamar mandinya kalau lagi malam-malam. Gimana tuh ceritain dong sedikit ya? Ya kan Pusgiwa yang bawa kan kagak ada lampunya tuh kan. Ya masuk kamar mandi juga kalau lagi kebelet, waduh susah banget nih.
Kalau sendiri sih nggak pernah, tapi dengar-dengar ya gitulah di pus jiwa. Ada yang suara orang nangis lah, teriak-teriak di atas, di lantai 3 tuh poros. Di sekret ini BO kayak orang cewek muka nggak jelas. Tahu itu bener setan atau enggak? Oh, nggak ada. Yakin nggak ada? Nggak ada gue. Tapi sih orang di sipil angker sekret AMS. Di sipil gue sih pernah sampai sendirian di sekret AMS sampai jam 9:30 malam sendirian, nongkrong sana sendirian. Sebenarnya sih nggak ada apa-apa. Tapi saya untuk pasar sekret AMS mungkin ada ya kali ya. Kayak ini berdiri apa berdiri. Gue pernah jalan jam 12:30, gue bawa motor kan di gerbang kuning ke pagar kuning belakang. Ternyata ditutup, akhirnya motor gue taruh kosan, gue jalan kaki lewat jalur naga gitu ya. Situ suara-suara jangkrik gitu, tapi nggak ada sih, nggak ada yang aneh-aneh beneran. Cuma waktu itu pengalaman paling serem paling anjing tuh. Anjing kan banyak buat anjing tuh. Tapi selebihnya nggak ada pengalaman yang serem. Jadi kejadiannya waktu itu nggak lama sih dari apa saat itu. Waktu itu pelatihan manajemen organisasi Himen periode 2012-2013 ya kan. Waktu itu gue bantu teman-teman buat jaga pos di TGP. Itu jam 3-an, jam 2, jam 3 pagi di TGP. Jadi mandepnya ke arah AR. Lagi gue sharing dengan mabanya, lagi sharing dengan peserta, tiba-tiba ada suara ketawa dari atas AM. Dan itu suaranya kenceng banget. Benar-benar orang suara ketawa, cewek. Dan itu kira-kira 5 detik lah. Dan gue di situ lumayan panik sih, tapi berusaha untuk tenang sore. Kayak gitu, itu kejadian yang horor yang pernah gue alamin di kampus. Di AA sih pernah balik malam kan, itu udah nggak ada orang sama sekali tuh. Paling ada gua, Diki terus ada si Riko. Itu kan main tuh sampai malam karena hujan kan. Itu lampu udah digelapin semua, Bang Anggi juga udah balik tuh. Tuh ada yang naik orang, kata si Riko sih itu kan Nur Fauzi. Tapi pas gua keluar nggak ada, cepet banget kan hilangnya. Gua nggak tahu dah Nur Fauzi beneran atau bukan. Jadi sih abis itu langsung pada balik semua. Sering dulu waktu tingkat 2 gue sering nongkrong sendirian sampai maghrib di ruang HMJ gitu. Nah itu gue sering melihat kayak orang-orang lewat aja. Cuma ya gue cuma perasaan gue tuh ya elah dia pin mental ya sama gue gitu. Gue pernah naik itu. Iya pernah naik itu. Pernah pasti pernah. Pernah sih. Bisa visualnya dibikin super eksekutif semua biar nyaman gitu kan ya. Jadi orang tuh seneng gitu kan keliling-keliling gitu. Pagi pun mahasiswa nggak ada yang sampai keluar sampai badannya setengah badan keluar tuh kasihan juga tuh, bahaya tuh. Jadi kenek ya? Iya bahaya tuh, soalnya mungkin istilahnya entah itu ditambah bisnya ataupun mungkin ketika pagi jam yang padat operasi bisnya dipercepat. Pengalamannya tuh seru aja, desak-desakan iya, terus lagi sambil berdiri ngobrol, seru aja. Mesan kan nggak ada sih. Kalau ada yang lagi ngobrol gitu suka nimbrungin aja asal-asal SKSD. Iya, SKSD aja tuh. Lagi ada event waktu itu kan, lagi ada event di accounting fair, keliling karena ada Olimpiade Akuntansi Pasar Modal tingkat SMA gitu. Jadi saya nganterin mereka bareng-bareng gitu. Yang bikin gua berkesan itu nunggunya, apalagi kalau Jumat. Nah itu lama banget gua nunggunya, bisa sejam sendiri gua nunggunya. Itu yang paling bikin gua berkesan. Soalnya pas saat nunggu itu gua ngeliatin orang, ngeliat naik motor, orang ditebengin itu kayaknya enak banget. Kalau buat gue sih lebih baik diperbanyak armada uangnya. Soalnya saya kan naik kereta gitu. Tiap pagi masih naik Bipol gitu. Kadang harus nungguin lama gitu. Kadang harus naik Bipun, Bipun gitu. Harus jalan dari depan kan lumayan capeknya gitu. Kalau buat saya itu diperbanyak dan diperbagus juga Bipolnya gitu. Soalnya jauh banget sama Bipun gitu. Terlihat sendirilah perbedaannya. Bipol ya kurang aja mobil itu kurang apa aja, cuma sama sopirnya rokoknya Samsul sambil jalan. Rokok yang ngap gimana nggak rokok? Nah, aja. Karena Bipol itu transportasi pertama sih buat gua nunggu di Pertama ya kan dari pagi.
Ya walaupun dengan keadaan yang mungkin standar ya menurut gue ya cukup lah, karena kalau nggak ada bipol susah juga kita ke kampus ya. Lumayan jelek. Ya udah, semoga lebih baik aja, biar nggak terlalu jauh bedanya sama UI. Kalau bisa di atas. Pas semester 1 sih gue langsung balik. Semester 2 itu udah mulai nginep lah sama teman, banyak tugas tuh kan. Ya gue sempet kuliah semester 3 agak slow. Mungkin waktu gue semester Kadang gue main BL balik. Nah itu gue cabut-cabut mulu, Terus pulang yang lain, cabut mulu. Sampai sekarang sih. Ya salah tekret main. Manjat. Mungkin kalau gitu ngeliat dosennya beda. Olahraga. Ya paling nongkrong aja di game gitu kan. Paling enak tuh sore main basket di Alman Albert gitu kan. Kalau tugas tadi kan anak sore ya. Jadi biasanya kalau paginya ya, misalnya gue pagi secret dulu. Pasti ke secret gitu, rumah gue yang kedua secret. Sampai benar-benar semua nggak ada kesibukan yang penting, gue baru cabut balik. Balik kemana? Ke rumah. Nah, pas semester 4-5 itu gue pasti ke Poros. Cuma pas selanjutnya udah lumayan sibuk juga. Paling cuma nongkrong bareng sama yang lain, main PES, kerjaan tugas. Emang ngecengin orang sih. Diki temen gue tuh, dia korban banget, gue cengin mulu tiap pulang. Kalau di tingkat 1 gue langsung pulang, karena apa? Gue ngerjain orderan. Tingkat 2 gue sambil nongkrong juga, cuma sambil ngerjain orderan juga. Nah kalau tingkat 3 ini lebih banyak nongkrong ya, gue malah bingung lah gitu. Harusnya kan kebalik gitu kan. Kalau dulu mungkin saya sering ke kosan teman, gue ke kosan teman gitu. Ya ngobrol-ngobrol begitu. Cuma setelah kenal Reza dan Imam, saya ya sampai malam lah, sampai ini berkegiatan dengan mereka gitu. Ya di sana sekarang gitu. Pas semester 1, semester 2 masih tingkat bawah, supaya nongkrong. Tapi kira semakin naik jadi malas, semuanya kontrakan dan tidur. Ya kalau gue sih memang anak rumahan mungkin ya, jadi kuliah pulang. Garpil. Kalau di semester tingkat 2 itu ya masih ngurusin organisasi lah, karena ngurusin kepanitiaan, ngurusin himpunan. Ketika lagi libur pun kita masih masuk gitu teman-teman organisasi untuk ngurusin yang dicutikan, yang di DO, ya mengabdi lah untuk mereka gitu, karena kita kan dipilih oleh mereka. Ke perpus makan. Nongkrong itu sering kadang di mall, kadang main skate, kadang nonton, Kadang di fitness ya. kadang fitness juga kebetulan. Dulu pernah cabut, nggak ngapa-ngapain sih, tidur doang. Ya, kemudian tapi kayaknya juga sambil kuliah. Mau lanjutin kerja, terus mau nyari beasiswa, insya Allah bisa ke Jepang, amin. Nah, sebenarnya lu pengen kerja, pengen cepet nyari duit kan, habis itu nikah segala macem. Tapi kagak boleh menyokap, disuruh lanjut studi. Ya udah deh, gua lanjut studi dulu kayaknya. Gitu dong. Kalau pilihan pribadi sih pengennya kerja. Mungkin kalau ngeliat orang tua ya mungkin kerja dulu lah. Kerja dulu. Pengen sih lanjutin, maksudnya ngelanjutin D4. Dan kalau ngeliat keluarga ya mungkin kerja dulu kali. Kalau dari pribadi sebenarnya pengen kerja. Mencari kerja dulu. Gue pengen lanjut kuliah sambil kerja. Kalau dari impian gue, target gue pengen kuliah lagi. Habis lulus, kebetulan jurusan gue kan kerja sama salah satu university gitu. Jadi mau lanjutin aja. Pertama kerja, terus jalan-jalan, baru kuliah lagi. Kerja dulu sih, abis itu baru lanjut kuliah. Oke, itu dia. Gitu. Kalau pilihan pribadi sih pengennya kerja. Mungkin kalau ngeliat orang tua ya mungkin kerja dulu lah. Gua kerja dulu. Biasanya sih emang kalau D3 kan kerja dulu. Nabung, buka usaha, baru mungkin kuliah lagi. Kerja dulu kali. Kalau ada duit dari sendiri mungkin baru lanjutin. Mindset gue sekarang tuh ya gue jadi pengusaha aja lah sekarang gitu. Dan untuk setahun ke depan gue nggak kerja, tapi gue lebih memajukan usaha gue dan gue lebih banyak travel gitu. Untuk kuliah pagi. Oh parahnya
so